Bab 381 Riak Sisa Pertempuran. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Di masa lalu, banyak tokoh besar yang berstatus superior dan memegang kekuasaan nyata dan glamor semuanya ditangkap satu demi satu oleh balai hukuman karena dosa-dosa mereka. Kadang-kadang, satu atau dua orang pintar akan melarikan diri dari sekte tersebut sebagai tindakan pencegahan, tetapi mereka masih akan dibersihkan dan disingkirkan oleh ahli seni bela diri di aula hukuman. Tentu saja, ada lebih banyak lagi manusia biasa-biasa saja yang tidak mau mengungkapkan diri mereka. Mereka, dalam waktu singkat, akan menunjukkan kekuatan besar dan besar mereka secara tiba-tiba. Mereka akan melompat dalam waktu singkat untuk menjadi andalan baru sekte tersebut. Setelah mengalami pembersihan besar-besaran itu, kekuatan sekte pencari ilmu pedang tidak hanya berkurang, bahkan kekuatannya pun membengkak. Akar permasalahannya akan menjadi lebih jelas secara bertahap. Ternyata kekacauan yang melibatkan perselisihan antara Tang Folei dan kepala Li Jianyi, Qi Qingshan dari puncak tersembunyi pedang, dan yang lainnya hanyalah bagian dari narasi besar yang telah diputar selama beberapa dekade. Pemutaran cerita yang memakan waktu beberapa dekade akhirnya menyebabkan beberapa sekte di Akademi Tranquility tertipu. Melewati kesengsaraan di puncak yang tersembunyi pedang, Ding Hao hanyalah sosok yang menemukan plot seperti itu. Dia seperti bidak catur, sebuah umpan, sebuah variabel, sesuatu yang menciptakan peluang itu, peluang yang dicari oleh sekte ilmu pedang untuk menarik jaringnya. Namun baru kemudian, dalam pertempuran kekacauan itu, keuntungan Ding Hao juga banyak sekali. Sekalipun demikian, setetes darah kera putih iblis menyedihkan menyebabkan kekuatan Ding Hao meningkat. Itu adalah kekayaan yang bahkan tidak berani diimpikan oleh orang lain. Selain itu, bertarung dengan pembangkit tenaga listrik sebenarnya juga memungkinkan Ding Hao mengumpulkan banyak pengalaman pertempuran, terutama pengalaman bertarung di mana dia harus bersilangan pedang dengan ahli dari alam raja bela diri. Yang satu itu khususnya telah memberinya keuntungan besar, cukup untuk dia kunyah selama 1 atau 2 bulan. Dan terakhir, Ding Hao juga mendapatkan reputasi yang bagus. Sekte pencari ilmu pedang awalnya menciptakan momentum untuk Ding Hao. Saat itu, ia bahkan punya modal dalam menyebarkan pengaruhnya. Dalam waktu singkat, hampir semua negara adidaya di Provinsi Salju mengetahui kemenangan Perang Brilian Ding Hao. Pakar, Raja Bela Diri Pembunuh Emas, dari perbuatan Baikuan di alam Raja Bela Diri Akademi Ketenangan, itu sudah cukup untuk membiarkan Ding Hao menjadi figur militer yang memimpin generasi muda di seluruh Provinsi Salju dalam waktu singkat. Selain itu, dalam waktu setengah bulan setelah pertempuran berakhir, Ding Hao secara konsisten diasingkan untuk menyempurnakan dirinya di puncak tersembunyi pedang, merenungkan pencapaiannya baru-baru ini. Cuaca cerah dan cerah pada hari itu. Ding Hao muncul di gundukan berumput di atas tebing di puncak tersembunyi pedang. Firasat pertama matahari terbit menyinari tubuh Ding Hao dan dia memancarkan cahaya keemasan. Tak jauh dari puncak, sebuah danau besar muncul di sekitarnya, sekitar 10 mil jauhnya. Itu adalah parit besar dan dalam yang diciptakan Ding Hao ketika dia melepaskan segel Tao Lei Guangdi, saat dia mengejar buku, pedang, dan lukisan ketiga ahli hebat itu. Belakangan, parit tersebut terisi air oleh air sungai di sela-sela hutan lebat dan berubah menjadi danau persegi yang menakjubkan. Di danau, seekor raksasa muncul, dan di sana, ikan mulai berkembang biak dan kehidupan berlimpah, membentuk ekosistem yang indah dan pemandangan menakjubkan di puncak yang tersembunyi. Pedang, Fat Chat Evil Moon sangat tertarik dengan danau itu. Zesi akan membawa pelayannya sendiri, Wang Feng yang berkepala pelontos untuk bersenang-senang dan bermain-main di danau setiap hari. Ia menjadi yang pertama dan terpenting dalam jarak beberapa ratus mil, mengumpulkan sejumlah besar makhluk spiritual sebagai murid kecilnya. Tempat yang diberi nama Danau Barat oleh Evil Moon telah menjadi benteng pertahanannya. Kucing gendut itu sebenarnya telah membuat tempat tinggalnya sendiri di sana, dan seringkali muncul di sana. Ding Hao tidak menanyakan lebih banyak tentang hal itu, dan dia dengan senang hati bersikap bijaksana. Orang Evil Moon itu memiliki karakter yang keras kepala. Secara pribadi, dia menyukai hal-hal jahat dan saat ini, dia telah menumbuhkan sepasang sayap dan kekuatannya tak tertandingi. Dia telah menimbulkan begitu banyak masalah di seluruh sekte ilmu pedang dan hari itu, dia bahkan pergi ke puncak pedang air untuk berpesta diam-diam dengan binatang spiritual penjaga. Selanjutnya,
dia pergi ke puncak pedang ilahi untuk memetik sejumlah rumput spiritual yang berusia ratusan tahun. Keesokan harinya, dia berencana pergi lagi ke Elixir Hall untuk makan ramuan, seolah dia sedang mengunyah edamame. Hampir seluruh eselon atas dari Sekte Ilmu Pedang menjadi gila dan mengumpat. Jika bukan karena wajah Ding Hao, sekte baru itu, mereka akan mampu menahan wabah itu, untuk kemudian mengubahnya menjadi abu. Jika dia terpikat ke Danau Barat, kejadian di mana bulan jahat akan menyebabkan tragedi menimpa berbagai puncak Sekte Ilmu Pedang akan sangat berkurang, dan Ding Hao tidak perlu membersihkan diri setelah tindakan iblis kecil itu. Menghadap matahari, Ding Hao duduk di bawah pohon bunga persik di tepi tebing sambil bersila. Dia disiram api oranye yang bergerak dengan gerakan mengipasi, membengkak dan berkontraksi seirama. Terlihat samar-samar, pada tubuh Ding Hao terdapat 37 titik cahaya keemasan yang tersebar di berbagai bagian dengan lintasan yang aneh, seperti bintang kembar. Ada hubungan misterius di antara mereka. Setiap kali mereka berkedip, mereka akan mengelilingi Ding Hao. Perisai api oranye kuning akan berlipat ganda dan nafas tiba-tiba meningkat, dan cahaya keemasan perlahan akan tumbuh di garis depan dari 37 titik cahaya emas. Akhirnya, ketika 37 bintang bersinar untuk terakhir kalinya, cahaya keemasan memancar, seolah menerobos belenggu. Tubuh Ding Hao menyalakan titik cahaya bintang sekali lagi. 38 titik akupuntur telah dibuka. Ding Hao membuka matanya perlahan dan wajah tampannya menunjukkan senyuman puas. Hari itu, di bawah perut, dantiannya telah membuka total 36 titik di 4 meridian tangan Shaoyin, Xiaoyang, Zhu Shaoyin dan Zuo Shaoyang, ditambah tangan Yin di 12 ortodoks. Poin pertama dari bagian kelima, rumah ikan, es penjara Xuanqi telah mencapai Wu Zongjing bawaan. Dia juga telah membuka dantian tengah di perutnya, membuka 36 titik akupuntur dari konsepsi dan pemerintahan meridian. Selain itu, dalam 6 pembuluh darah ajaib, titik akupuntur ketiga yang menembus pembuluh darah, titik akupuntur pertama, Xuanji, dan titik akupuntur kedua, pembukaan kanan, telah mencapai tingkat Grandmaster Primordial 2 bukaan Ki Api Surgawi. Setelah lebih dari setengah bulan pelatihan infus, Ding Hao akhirnya berhasil bertahan di ranah Grandmaster Primordial. Yang terjadi selanjutnya adalah latihan langkah demi langkah dengan kecepatan tertentu, latihan pada titik akupuntur dan meridian untuk mengkonsolidasikan kedua alam, terus bergantung pada keunggulan, makhluk suci dari pedang, dan oleh karena itu, terus maju ke arah itu. Itu karena dia telah mengkonsolidasikan kekuatannya dengan sangat cepat dalam setengah tahun terakhir, dan secara bersamaan telah berlatih ramuan, prasasti, dan keahlian. Ketiga dao tersebut, Ding Hao memutuskan untuk tidak mengejar peningkatan alam mereka sendirian, dan meluangkan waktu untuk mengkonsolidasikan pengetahuannya sendiri untuk mencapai tingkat primordial secara menyeluruh. Sedangkan dia punya banyak kartu as dan taktik, pemahaman pedang dan tulisan dalam bahasa Cina, serta mengandalkan esensi darah kera putih iblis yang menyedihkan dan Beast Transform, itu adalah kartu truf yang cukup untuk menghabisi lawan-lawannya. Ding Hao perlu memperlambat langkahnya dalam latihan, meningkatkan pengalaman bertarungnya, dan meningkatkan kejelasan pemasukan keterampilan sihirnya untuk melepaskan kekuatan sebenarnya. Hanya mengangkat jari untuk menghitung, sudah sebulan setelah ujian besar para murid nominal. Hari ini adalah hari di mana sekelompok murid baru akan mengikuti tes masuk. Betapa cepatnya waktu berlalu. Ding Hao bangkit secara bertahap dan berdiri di puncak yang tersembunyi dengan pedang sambil melihat ke bawah. Di kejauhan, Ding Hao bisa melihat kerumunan orang memenuhi area di mana para murid sekte berpangkat rendah berada. Memikirkan tentang bagaimana dia telah mengikuti tes masuk sekte pada waktu itu tahun lalu, Ding Hao tidak bisa menahan perasaan kecewa. Gao Suir dan anak-anak di daerah kumuh sudah mengikuti tes masuk, bukan? Siapa yang tahu bagaimana nasib mereka? Ayo pergi dan lihat. Pikiran Ding Hao tergerak, dan dalam sekejap, dia membalikkan tubuhnya dan menghilang dari tempatnya berdiri. Di area peringkat pertama Sekte Pencari Ilmu Pedang, kerumunan orang berkerumun di ruang itu penuh dengan suara dan suara. Dari jarak berkilo-kilometer jauhnya, banyak talenta muda yang mulia, di bawah perlindungan pengawal mereka sendiri, mendekati Sekte Ilmu Pedang setelah perjalanan panjang. Mereka menaruh harapan besar untuk mengikuti ujian masuk sekte tersebut dan berharap bisa menjadi anggota sekte yang mendominasi Provinsi Salju. Setelah berdiam diri selama lebih dari sebulan di area peringkat tingkat pertama, energi setinggi dulu telah diperoleh kembali. Tes usia tulang, Chao Xing,
13 tahun, lulus. Tes usia tulang, Liu Yuting, 14 tahun, lulus. Tes usia tulang, Gao Chuang, 9 tahun, lulus. Tes usia tulang, Feng Jing, 15 tahun, tidak lulus. Di tempat ujian pertama, murid inti yang mengenakan jubah merah panjang telah maju ke ujian masuk untuk memfasilitasi tes usia tulang bagi para pemuda. Di podium tinggi di depan 10 tes usia tulang, antrian panjang telah terbentuk dan para pemuda yang telah lulus ujian berseru kegirangan, sementara mereka yang belum lulus memohon kesempatan kedua. Tragedi yang sama terjadi, keluar untuk kedua kalinya. Itu adalah sesuatu yang terjadi dari jarak jauh, di tempat uji konstitusi. Tiba-tiba gelombang cahaya hijau bersinar naik dan menerobos langit. Penonton berseru dan pembawa acara memberitakan dengan suara nyaring. Dia tertawa dan itu menunjukkan bahwa seorang jenius dengan tubuhnya yang dibalut baju besi telah lahir dan banyak mata iri tertuju pada pemuda yang gembira itu. Tidak peduli bagaimana hasil tesnya setelahnya, jika tubuh seseorang memiliki atribut armor, pada dasarnya, dia akan bisa memasuki sekte ilmu pedang. Seorang pria beruntung yang membuat semua orang iri. Para pemuda yang tampil untuk tes masuk sekte pada dasarnya adalah tuan muda dari yang mulia yang memiliki pengaruh besar. Di samping mereka ada sejumlah pengawal ahli yang hebat dan jarang sekali kita bertemu dengan bajingan malang yang berpakaian sangat lusuh. Semuanya mengenakan jubah yang indah, para pemuda yang sudah terbiasa sukses di bidang pengaruhnya masing-masing, tidak bisa menyembunyikan wajah. Arogansi mereka ketika mereka pergi ke sekte ilmu pedang. Segala macam tes berjalan tanpa hambatan dan kadang-kadang, seorang jenius yang sangat dicemburui akan muncul dan menunjukkan bakatnya yang tak tertandingi, dengan efek yang mengejutkan. Adapun orang-orang yang mencari kematian, mereka segera dilempar ke bawah tebing oleh para ahli sekte ilmu pedang. Setelah tes dilakukan hingga tengah hari, sebuah tim yang terdiri dari sekitar 40 orang muncul dan menarik perhatian semua orang. Semua pejalan kaki berpakaian seperti anak-anak miskin. Ada anak laki-laki dan perempuan yang berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Wajahnya masih kekanak-kanakan, datang tanpa pengawasan orang dewasa, apalagi ada pengawal yang melindunginya. Kelompok anak-anak kecil itu membawa diri mereka dengan bangga dan sebelum mereka tampil di depan tes usia tulang secara berkelompok, mereka sudah sangat antusias mengantri, bersiap untuk diuji usianya. Di antara kerumunan yang ramai, kelompok bajingan yang terdiri dari 40 orang itu adalah kelompok yang aneh. Itu karena meskipun jubah mereka sangat bersih, tanpa noda apapun, sebagian besar dari mereka yang berasal dari kelompok pemuda dan penjaga dengan kekuatan super mengerutkan alis dan menjaga jarak dari yang lain, karena mereka tidak ingin dikaitkan dengan mereka yang tampak seperti pengemis. Yang terakhir mengenakan jubah robek dan compang camping, menerima pukulan paling berat dari cemoohan dan lelucon yang dibuat oleh tuan muda yang sombong. Siapa pengemis-pengemis ini? Bagaimana mereka berani datang ke sini untuk mengikuti tes? Lihatlah jubah mereka yang robek dan compang camping. Siapa yang tahu bagaimana mereka bisa sampai ke sekte pencari ilmu pedang? Sungguh memalukan bagi kami untuk mengikuti tes bersama mereka. Hehe, jadi pengemis malang ini pun ingin mengikuti tes. Apakah mereka di sini untuk memalukan? Menarik. Mari kita lihat ini, jangan biarkan satupun dari pengemis ini memasuki sekte ilmu pedang. Saya benar-benar tidak percaya bahwa sekte kelas dominator di Provinsi Salju akan menerima sekelompok pengemis rendahan. Di antara kerumunan itu, sudah ada beberapa pemuda gelisah yang mulai berdiskusi satu sama lain. Mereka yang memiliki aura superioritas merasa gelisah. Tidak hanya mereka biasanya mendominasi wilayah mereka, pada saat itu, mereka bahkan tidak merendahkan suara mereka dan semua orang di sekitar mereka telah mendengar cemoohan dan ejekan mereka. Hanya para pemuda jenius yang benar-benar memiliki visi akan kebesaran dan para penjaga prajurit yang memiliki pengalaman di dunia Jianghu yang tidak dangkal. Tatapan mereka menyapu tubuh anak laki-laki dan perempuan malang itu dan berubah menjadi keseriusan yang dalam. Itu karena mereka tahu bahwa meskipun mereka berpakaian sangat lusuh, kemampuan mereka luar biasa. Faktanya, kemampuan para seniman bela diri tersebut bahkan telah melampaui kemampuan mayoritas murid. Terutama bagi 3 ki yang spiritual dan memancar, yang sama menggemaskan dan cantiknya seperti lolis kecil, mereka sebenarnya sudah memasuki alam murid bela diri di tengah jalan. Selain itu,
Ada beberapa pengamat yang terkejut menyadari bahwa murid-murid dalam dari Sekte Ilmu Pedang yang bertanggung jawab atas tes usia tulang awalnya memiliki ekspresi arogansi, lalu sepertinya teringat sesuatu saat mereka melihat pemuda itu muncul. Seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu dan mereka segera menghilangkan sikap arogan mereka dan tampak memiliki ekspresi hormat. Nada suara mereka menjadi lembut dan beberapa bahkan menimbulkan rasa takut terhadap anak-anak muda itu. Mungkinkah orang-orang malang itu memiliki latar belakang yang luar biasa? Tapi itu tidak benar. Jika mereka benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa, mengapa mereka berpakaian jelek, seperti pengemis? Apalagi mereka mengusung karisma orang kaya dan kaya. Sungguh aneh. Di bawah tatapan penasaran dari orang-orang itu, kelompok yang terdiri dari 40 orang telah lulus tes usia tulang dengan sangat cepat. Semuanya telah lulus. Yang terjadi selanjutnya adalah uji konstitusi properti. Anak laki-laki dan perempuan yang berpakaian lusuh mengantri sesuai pesanan. Mereka membawa kartu di tangan mereka, menunggu 11 atau 12 orang yang mengantri di depan mereka. Cara pengujiannya tetap dilakukan dalam artian 6 butir telur batu menunggu tangan calon menekannya, dan telur tersebut akan memancarkan cahaya, bersinar dengan intensitas berbeda. Semakin besar bakat Anda, semakin kuat cahayanya. Saat hampir tiba giliran mereka, seberkas cahaya merah tiba-tiba bersinar di atas panggung. Itu berkilau karena panas dan cahaya mewarnai area sekitar 10 mil jauhnya dengan warna merah segar, serta wajah semua orang di sekitarnya, yang juga berubah menjadi merah. Nomor 1023 Wu Xingyun, atribut api. Para tetua berjubah perak berteriak dengan sangat bersemangat. Sanjungan mereka menggelegar di telinga saat mereka berada di antara kerumunan yang terdiam. Setelah sekian lama hening, masa akhirnya bersorak-sorai. Segala macam teriakan dan seruan terdengar seperti guntur. Bagaimanapun, itu adalah pertama kalinya seorang jenius dengan kekuatan super muncul. Bakat surgawi seperti itu ditakdirkan untuk menjadi orang yang berpengaruh dalam ujian masuk itu. Nama Wu Xingyun langsung menjadi nama yang terpatri kuat di benak banyak orang. Pada tahap pengujian, Wu Xingyun mengenakan jubah indah seperti batu giok emas. Dia hanyalah seorang remaja berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Dia tampak tampan dengan kulit putih. Sepasang matanya yang besar berkilauan dengan semangat dan dia membawa aura superioritas, dan wajahnya tanpa ekspresi. Dia membawa ketenangan dan keterpisahan yang melampaui usianya. Tatapannya menyapu tubuh semua orang di sekitarnya dengan sikap acuh tak acuh. Saudari Suir, bajingan ini terlalu sombong. Di bawah tahap pengujian, di tengah remaja laki-laki dan perempuan, Huan dengan lembut berbisik di telinga Gao Suir. Sebelum Gao Suir berbicara, Wu Xingyun tiba-tiba mendengus. Dia menatap Huan dengan kedua matanya yang tajam dan berkata dengan dingin, "Kamu pelayan yang kasar, beraninya kamu mencela saya, seorang tuan yang terhormat." Mencela kamu. Gao Suir merasa kesal. Dia mempunyai sifat yang berapi-api. Dia berkata dengan marah, "Nak, jaga mulutmu. Anda bukan tuan yang terhormat bagi kami." Ada cibiran di wajah Wu Xingyun. Dia berkata, "Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku." Gao Suir tersenyum marah dan berkata, "Anak kecil, siapa kamu? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku." Kamu, Wu Xingyun tidak menyangka bahwa dia, yang memiliki bakat dan pengakuan yang kuat dari masyarakat umum, dikritik oleh seorang gadis kecil dengan pakaian usang. Dia mendengus dan berhenti berdebat dengan Gao Suir. Dia menoleh ke tetua yang memimpin ujian dan berkata, "Mengapa para paria yang tidak sopan ini memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam ujian sekte dengan orang jenius seperti saya? Saya sangat menyarankan untuk mengusir para pengemis ini. Menurut aturan, siapapun yang memenuhi persyaratan usia berhak untuk berpartisipasi dalam tes masuk," kata tetua berjubah perak sambil mengerutkan kening. Wajah kekanak-kanakan Wu Xingyun agak dingin dan menghina. "Saya tidak peduli. Jika pengemis menyedihkan ini memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte pencari ilmu pedang, maka saya akan memilih untuk pergi. Saya di sini untuk mengejar jalan besar seni bela diri, bukan untuk dikaitkan dengan orang-orang biadab yang tidak sopan dan kejam ini." Ini, ada kemarahan dan keraguan di wajah tetua berjubah perak. Persyaratan Wu Xingyun sangat kasar. Jika Wu Xingyun adalah orang biasa, dia akan mencaci maki dia. Namun, diberkahi dengan bakat sifat tubuh super A, pemuda itu sungguh luar biasa. Hanya sedikit murid nominal yang memiliki bakat seperti itu di tes sebelumnya,
kecuali para jenius seperti Ding Hao dan teman-temannya di tes terakhir. Jenius seperti itu pasti akan dihargai oleh sekte. Penatua berjubah perak hanyalah seorang penatua yang tidak memiliki kekuatan nyata dan tentu saja tidak berani mengabaikan kata-katanya. Aku tahu kamu hanyalah seorang tetua yang tidak penting, jadi aku tidak akan mempermalukanmu. Anda punya waktu 15 menit untuk melapor kepada penatua yang mampu mengambil keputusan. Wu Xingyun mengambil handuk putih dari tangan pelayannya dan menyekat tangannya perlahan, lalu duduk di kursi batu di sebelah bangku ujian. Setelah itu dia sedikit menutup matanya. Sepertinya dia menang. Penatua berjubah perak akhirnya menunjukkan kemarahan di wajahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Kamu masih sangat muda, beraninya kamu begitu sombong." Petugas Wu Xingyun mencibir dan tidak berkata apa-apa, lalu mengeluarkan tanda merah dari tangannya dan mengocoknya. Tiba-tiba keringat dingin muncul di wajah sesepuh berjubah perak itu. Wajahnya berubah drastis dan dia berkata, "Ternyata kamu adalah salah satu keturunan langsung dari Penatua Wu, maafkan aku, tapi aku tidak punya hak untuk mengubah peraturan sekte. Bagaimana kalau kamu menunggu di sini dan aku akan pergi dan bertanya pada tetua batin?" Segera setelah dia selesai berbicara, "Tidak perlu bertanya," suara yang jelas dan nyaring tiba-tiba terdengar di samping bangku tes. Penatua berjubah perak terkejut. Saat dia menoleh ke belakang, dia melihat seorang pemuda tampan dan anggun berkemeja biru, berdiri di sampingnya. Dia tiba-tiba menjadi hormat dan memberi hormat dengan serius, "Saya Song De. Suatu kehormatan bertemu denganmu, Paman bela diri Ding." Dengan baik, Ding Hao mengangguk. Saat matanya tertuju pada Wu Xingyun, dia berkata, "Semua orang bisa menjadi pejuang. Kamu masih sangat muda, bahkan kekanak-kanakan. Anda hanya memiliki bakat bagus, beraninya kamu menjadi begitu sombong." Wu Xingyun berdiri, dengan ekspresi menghina dan mencibir. Dia berkata, "Siapa kamu? Apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara kepada saya seperti itu? Tahukah kamu seberapa besar bakatku?" Ding Hao tidak mau repot-repot berdebat dengan anak sekecil itu. Dengan lambaian tangannya, kekuatan tak terlihat mengalir keluar, mengirim Wu Xingyun dan pengawal arogannya keluar dari platform pengujian. Keduanya tidak tahu apa yang terjadi sampai mereka dikeluarkan dari platform pengujian. Mereka terkejut dan marah, tetapi karena takut dengan kekuatan misterius Ding Hao, mereka tidak berani mengatakan apapun. "Lanjutkan pengujian," kata Ding Hao. Kelompok anak laki-laki dan perempuan dari daerah kumuh berikut ini sudah bersorak. Orang lain mungkin tidak mengenal Ding Hao, tetapi mereka mengenalnya. Dipimpin oleh Gao Suer, anak-anak kecil tidak sabar untuk diuji. Wu Xingyun memandang mereka sambil mencibir. Namun tak lama kemudian, senyuman di wajahnya mengeras sepenuhnya. Saat Gao Suer, orang pertama yang berjalan di bangku tes, menekankan tangannya pada telur batu properti api, nyala api yang terang dan kuat tiba-tiba naik ke langit. Cahaya terang dari nyala api meluas lebih dari 10 meter. Penampilan seperti itu tidak kalah dengan yang baru saja dia tunjukkan. Tidak, 2214, Gao Suer, properti api Super A, tetua berjubah perak tidak dapat mempercayai apa yang telah dilihatnya. Dia menyeka matanya dan kemudian berteriak. Kegirangan, jenius Super A lainnya telah muncul di bangku tes yang dia selenggarakan. Itu sungguh keberuntungan yang luar biasa. Menurut aturan sekte, dia akan mendapatkan beberapa poin kontribusi karena itu. Itu bukanlah sesuatu yang sering terjadi pada tetua luar yang tidak memiliki kekuatan nyata. Namun, dia segera menyadari bahwa dia masih terlalu dini untuk bahagia. Karena, ketika Wan Huan melangkah ke bangku tes dan menekankan tangan merah mudanya pada telur batu yang melambangkan atribut langka, cahaya hijau lembut membubung ke langit sejauh lebih dari 30 meter, semua orang merasakan angin sepoi-sepoi meniup rambut dan pakaian mereka, dan suasana hati mereka tiba-tiba menjadi lebih nyaman dari sebelumnya. Banyak angin puyuh cian kecil berputar di sekitar Huan Huan seperti elf. Tidak, 2215, Han Huan, properti angin Super A yang langka, tetua yang bertanggung jawab sendiri tercengang. Tuhan, jenius super lainnya, dari mana datangnya orang-orang kecil yang compang camping ini? Betapa hebatnya mereka, ada 2 orang jenius Super A berturut-turut. Orang-orang di sekitar juga tersentak. Ketika mereka melihat Wu Xingyun adalah properti Super A, mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka ada 2 orang jenius Super A dalam kelompok pengemis seperti itu. Itu luar biasa.
Tuan muda yang sombong yang sebelumnya telah mengejek Gao Shuer dan yang lainnya dengan cara yang aneh dan kesal, mereka berhenti mengejek mereka. Para jenius Super A memiliki masa depan yang cerah dan tidak terbatas dan mereka tidak berani memprovokasi mereka. Wu Xingyun tampak sangat malu saat ini. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia benar-benar punya telur di wajahnya. Agar tetua berjubah perak mengusir Gao Shuer dan teman-temannya, dia mengancam akan pergi. Saat ini, bahkan seorang idiot pun mengerti bahwa meskipun dia benar-benar pergi, orang yang lebih tua tidak akan pernah mengusir anak laki-laki dan perempuan yang tampak miskin itu. Namun, ujian itu belum berakhir. Lin Nier, dengan kepribadian introvert, melangkah ke bangku tes. Saat tangan mungilnya menempel pada telur batu yang mewakili atribut air, tiba-tiba sekelompok api biru keluar. Kelembapan yang kental menyebar ke segala arah. Tidak, 2216 Lin Nier, properti air Super A, pikiran tetua berjubah perak itu kosong, dan dia tergagap. Orang-orang di sekitar juga tidak bisa menahan nafas. Mata mereka hampir jatuh. Apa yang salah dengan dunia ini? Apakah semua jenius Super A sama seperti orang biasa? Apakah dunia sudah berubah? Mulut Wu Xingyun mulai bergerak-gerak. Dia merasa wajahnya bengkak. Jika dibandingkan dengan 3 gadis kecil yang jernih dan imut dengan 3 hasil tes Super A, penampilan sebelumnya tidak mengejutkan sama sekali, sikapnya yang arogan membuatnya tampak seperti badut konyol. Tepatnya, dia telah sepenuhnya mendapatkan peran pendukung. Untungnya, tidak ada lagi Super A di kelompok putra dan putri itu, tetapi kebanyakan dari mereka sangat luar biasa. Mereka berada di antara A dan C. Mereka semua memiliki kualitas bawaan yang baik. Jika tidak ada masalah dalam tes berikut, mereka pasti akan menjadi murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. 40 orang kecil itu bersatu erat, dan mereka jelas merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan di masa depan. Menunggu semua anak daerah kumuh menyelesaikan ujiannya, Ding Hao memandang Wu Xingyun yang tinggal di sana dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Apakah kamu meninggalkan sekte sekarang?" Wu Xingyun menundukkan kepalanya yang bangga. Mata Ding Hao melirik ratusan remaja yang muncul untuk mengikuti tes masuk sekte di bawah. Beberapa dari mereka adalah pemuda yang pernah mengejek Gao Shuer dan kelompoknya, sementara yang lain tetap teguh dan serius mengikuti ujian. Dia kemudian perlahan berkata, "Semua orang bisa menjadi pejuang, bahkan makhluk spiritual. Banggalah hanya bila jiwamu mulia. Bergabung dengan sekte hanyalah awal dari jalanmu sebagai pejuang. Bukan keinginan saya bahwa setahun dari sekarang, sekte kami berakhir membina sekelompok murid yang sombong." Tidak ada yang berani membantah. Karena pada saat itu, semua orang sadar bahwa pemuda yang terlihat hanya 2 atau 3 tahun lebih tua dari mereka di bangku tes memainkan peran yang sangat penting dalam sekte pencari ilmu pedang. Mereka memahami hal itu dari sikap hormat tetua berjubah perak. Mereka menundukkan kepala dan diam-diam memikirkan apa yang baru saja dikatakan Ding Hao. Saat mereka melihat ke atas, Ding Hao sudah pergi. Wajah Wu Xingyun berubah dengan cepat. Dia malu dan khawatir, tapi akhirnya, sepertinya dia sudah mengambil keputusan. Dia tidak berbalik dan pergi. Pemuda arogan itu akhirnya perlahan-lahan menahan harga dirinya dan membungkuk kepada tetua berjubah perak, bertanya, "Maaf, Penatua Song, siapakah paman bela diri Ding itu?" Penatua itu bertanya, "Karena Anda adalah keturunan langsung dari Penatua Wu, mengapa Anda bahkan tidak mengenal paman bela diri Ding Hao, jenius pertama dari puncak tersembunyi pedang di sekte kami?" Ding Hao. Wu Xingyun kaget. Dia adalah Ding Hao, si super jenius yang selalu dianggap sebagai idola. Pria yang kukagumi selama ini. Sial, bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Dia sangat shock di depan Ding Hao. Saat itu, dia menyesalinya hingga ingin menangis, bagaimanapun, dia masih remaja. Pada saat yang sama, di bawah platform pengujian, semua orang berseru. "Apa, ternyata itu Ding Hao tadi. Ah, sial, idolaku muncul di hadapanku, tapi aku bahkan tidak mengenalinya." Aku sangat gembira. Pada hari pertama, saya datang ke sekte dan melihat Ding Hao. Beruntungnya aku. Orang-orang yang beruntung di sekitar bangku tes tidak percaya bahwa mereka benar-benar telah bertemu dengan jenius legendaris dari sekte pencari ilmu pedang. Hari itu, dalam jarak ribuan mil, semua orang mengetahui ketenaran Ding Hao yang luar biasa. Setelah memasuki sekte selama setahun, Ding Hao telah menjadi Grandmaster primordial dari orang biasa, dan bahkan Bai Kuan,
Raja Bela Diri Pembunuh Emas dan salah satu Raja Bela Diri dari Akademi Ketenangan, semuanya dipenggal olehnya. Perbuatan seperti itu telah menyebar di seluruh provinsi salju. Ding Hao tidak lagi dikenal seperti sebelumnya. Dia mewakili sebuah legenda, puncak, dan kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Sebelum menuju ke sekte pencari ilmu pedang, banyak talenta muda yang menganggap Ding Hao sebagai idola mereka. Mereka juga ingin memulai dari murid nominal. Karena Ding Hao telah menciptakan keajaiban, mereka yakin mereka juga bisa melakukan itu. Berjalan di sepanjang jalur Ding Hao dan meniru legenda Ding Hao adalah alasan terbesar mengapa setiap anak laki-laki ambisius memilih untuk bergabung dengan sekte pencari ilmu pedang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Melihat kerumunan yang mendidih, Wu Xingyun benar-benar bertekad. Saya akan tinggal, hati seorang pejuang sejati. Saya akan mendapatkannya, suatu hari nanti. Saya akan berdiri di depannya secara pribadi. Saya akan meminta maaf padanya dan kemudian menantangnya. Di area sampah gunung, Ding Hao bertemu Tiansu yang tersenyum jorok. Haha, bagaimana? Apakah anak-anak yang saya ajar unggul? Haha, saya jamin ke-40 anak kecil yang mengikuti tes hari ini akan dapat bergabung dengan sekte pencari ilmu pedang, terutama Gao Suer, Han Huan, dan Lin Nier. Mereka adalah bibit seniman bela diri langka yang layak untuk dilatih. Paman Tiansu tersenyum, memperlihatkan gigi kuningnya. Dia menggosok-gosok tangannya, mengepulkan asap, lalu melanjutkan sambil tersenyum. Tahukah Anda, saya telah berhasil menyelesaikan tugas mengajar dengan sangat baik. Sekarang kamu adalah bos besar Akademi Seni Bela Diri Misterius yang tak terkalahkan, bisakah aku mendapatkan hadiah? Ding Hao berkata dengan wajah hitam, kamu sangat tidak tahu malu. Jika saya tidak mengirimkan ramuan yang menghidrasi tubuh mereka dan memberi nutrisi pada meridian mereka sesering mungkin, orang-orang kecil itu akan dirusak oleh Anda. Dengan begitu banyak obat mujarab dan jamu spiritual, bahkan seekor babi pun akan menjadi hewan yang pintar. Tapi penampilan mereka tidak cukup bagus. Tidakkah kamu merasa malu dengan meminta hadiah kepadaku? Paman Tiansu tertegun beberapa saat, lalu tiba-tiba menjadi marah dan berkata, kamu malu? Kamu telah menyeberangi sungai dan sekarang kamu ingin membakar jembatan. Saya pikir saya adalah pencatut, tetapi saya tidak berharap kamu melakukannya, menjadi lebih berbahaya daripada aku. Anda tidak mau membayar dan menyalahkan saya. Itu terlalu buruk. Ah, Ding Hao mencibir dan berkata, jangan mengatakan hal yang memalukan. Saya telah menginvestasikan setidaknya 60.000 emas di sini selama lebih dari setengah tahun. Setidaknya sepertiganya sudah mengalir ke kantong Anda, bukan? Apakah saya masih bisa mengeksploitasi Anda? Apakah kamu bercanda, Pak Tua? Paman Tiansu tiba-tiba layu. Kamu sangat licik. Kamu membuat perhitungan yang begitu jelas, aku takut padamu. Ding Hao merasa senang dan berkata sambil tersenyum, tapi sekali lagi, Anda berpengalaman dalam melatih orang baru. Mengapa Anda tidak tinggal di sini dan melanjutkan kerja sama kita? Saya ingin tinggal, tapi ekspresi Paman Tiansu tiba-tiba menjadi serius. Dia memandang sekilas ke semua tanaman dan pepohonan di sekitar sekolah seni bela diri tak terkalahkan dan berkata dengan sedikit emosi, sayang sekali nasib kita sekarang adalah akhir. Saya telah melakukan semua hal yang seharusnya saya lakukan. Saya ingin berkeliaran di seluruh dunia, tidak terkendali. Aku adalah awan penyendiri dan burung bangau liar, seseorang yang bagaikan peri, mendambakan kebebasan. Haha. Setelah lama tinggal di satu tempat, saya tidak akan terbiasa. Haha, dunia ini begitu besar, disitulah rumahku berada. Mengucapkan beberapa kata terakhir itu, pria bergigi kuning itu tanpa sadar menjadi cabul lagi. Awan yang sendirian dan burung bangau liar. Seseorang seperti peri. Ding Hao mengerutkan kening. Bagaimana penampilanmu seperti awan yang menyendiri dan burung bangau liar? Bagaimana kamu terlihat seperti peri? Ding Hao ingin memberitahunya dengan tulus, hei, Pak Tua, mengapa kamu berhenti berobat? Anda seharusnya tidak berhenti minum obat. Dengan menarik napas dalam-dalam, Ding Hao menahan diri, karena dia ingin menghancurkan wajah lelaki tua itu hingga berkeping-keping. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kamu akan pergi. Meskipun lelaki tua malang ini adalah seorang pencatut, dia juga sangat pelit, sehingga dia sering menggelapkan uang Ding Hao untuk anak-anaknya. Ding Hao dapat melihat bahwa Tiansu bukanlah orang jahat dan memiliki perasaan terhadap anak-anak di daerah kumuh. Kalau tidak,
dia tidak akan mendirikan sekolah seni bela diri tak terkalahkan yang lucu di daerah kumuh. Mengenai menipu uang Ding Hao, orang-orang di daerah kumuh semuanya sangat miskin, berapa banyak uang yang bisa dia dapatkan dengan menipu. Latar belakang Tiansu sangat misterius, dan Ding Hao belum pernah melihatnya secara menyeluruh. Pertama, dia menjual Ding Hao salinan teknik satu pedang untuk memulai perjalanan Anda yang tidak lengkap. Master pedang, monster tua, menyukainya, yang berarti dia tidak sesederhana itu. Selain itu, Ding Hao berada di alam Grandmaster primordial, tetapi dia masih tidak dapat melihat kekuatan Tiansu yang sebenarnya. Terkadang dia mengira lelaki tua malang itu tidak lebih baik dari orang biasa. Terkadang dia berpikir bahwa kekuatan lelaki tua itu berada di atas Qiqingshan. Bahkan dengan intuisi setajam pisau sebagai kekuatan ilahi sebagai api penyucian, esensi pikiran tingkat keempat, Ding Hao tidak dapat menentukan alam asli Tiansu. Itulah alasan mengapa Ding Hao mengunjungi Tiansu terlebih dahulu, setelah keluar dari pengasingannya dan setelah dia mengunjungi Gao Suer dan teman-temannya yang lain. Dia ingin mengetahui latar belakang sebenarnya lelaki tua malang itu. Tanpa diduga setelah beberapa patah kata, lelaki tua malang itu ingin pergi. Ya, saya akan pergi, kata Tiansu dengan serius. Kemana kamu pergi? Siapa tahu, yah, apakah karena semua orang di sini tahu sifat aslimu dan kamu tidak bisa melanjutkan kecuranganmu lagi? Kamu harus pergi. Kamu bocah, kamu, hehe, metode desakanmu tidak berhasil padaku. Orang tua, apakah kamu benar-benar ingin meninggalkan murid favoritmu seperti Huan, Nizi dan Suer? Aku harus melakukannya, meskipun aku tidak mau. Orang tua, apakah kamu sedang mempermainkanku? Hehe, apakah kamu tidak mau berpisah denganku? Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku harus pergi sekarang. Sial, bicaralah dengan sopan. Bagaimana kamu bisa mengutukku? Kamu dulunya sok. Haha, kamu sangat marah karena kamu pasti tidak mau melepaskanku. Baiklah, sebelum aku pergi, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sebaiknya kamu tidak melakukannya. Hehe, kamu tidak ingin mengetahuinya, tapi aku harus memberitahumu, Tiansu hanyalah nama depanku, tahukah kamu nama belakangku? Tidak, haha, biarkan aku memberitahu Anda, nama belakangku Mu Huang, hahaha. Saya pergi. Ketika dia menyebutkan hal itu, lelaki tua malang itu tertawa. Sebelum tawanya berhenti, seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang di depan Ding Hao tanpa tanda apapun. Saat itu, tidak peduli betapa mengerikannya persepsi Ding Hao dan betapa kuatnya kesadaran ilahinya, dia tidak merasakan fluktuasi Qi yang misterius, apalagi fluktuasi spasial, seolah-olah orang itu tidak pernah muncul di hadapannya. Alam apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Tiba-tiba Ding Hao merasa heran dan langsung memahaminya. Kecurigaannya benar, orang tua malang itu memang orang yang misterius. Belum lagi keahliannya yang lain, gerakannya saat itu tidak dapat dilakukan oleh atasan lain di sekte pencari ilmu pedang, termasuk Qiqingshan, masternya di tingkat senior. Lebih jauh lagi, bahkan master pedang dan master pedang pun tidak bisa, kedua monster tua itu tidak menyadari keunggulan lelaki tua malang itu. Eksistensi yang begitu kuat telah bersembunyi di sekte pencari ilmu pedang untuk waktu yang lama. Kenapa dia melakukannya sedemikian rupa? Mu Huang Tiansu. Ding Hao mengucapkan nama itu dengan lancar. Tiba-tiba, kilat menyambar di otaknya dan dia tertegun. Atasan misterius yang mengambil adiknya Ding Keer bernama Mu Huang Tianji. Mu Huang Tiansu, Mu Huang Tianji. Dua nama, hanya satu perbedaan karakter. Itu bukanlah suatu kebetulan. Harus ada hubungan antara kedua orang itu, atau mungkin keduanya berasal dari negeri selatan. Kakak laki-laki dan adik perempuan. Seorang ayah dan anak perempuan. Atau mungkin orang yang sama. Ding Hao benar-benar ingin menghadapi lelaki tua yang rendah hati dan malang itu dan memintanya untuk berterus terang tentang hal itu. Seketika, dia naik ke langit dan tinggal di sana. Kesadaran ilahi yang kuat dilepaskan seperti air pasang. Sayangnya, sosok dan aura Mu Huang Tiansu sudah tidak ada lagi di area yang luas itu. Dia tetap tinggal di sekte pencari ilmu pedang, karena ada beberapa alasan dia harus tetap tinggal. Sekarang dia pergi, karena pasti ada alasan mengapa dia harus pergi. Suatu hari nanti, saya harus memikirkannya. Mungkin saya bisa menemukan Mu Huang Tianji dan membawa ke air kembali. Ding Hao diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Dia berencana pergi mencari saudara perempuannya, segera setelah kekuatannya mencapai alam Grandmaster primordial.
Tapi saat ini dia punya janji 3 tahun dengan Mu Tianyang, jadi dia harus tinggal. Sementara itu, semakin kuat kekuatannya, semakin luas pula visinya. Dengan demikian, semakin banyak hal yang dia ketahui dan semakin baik dia memahami dunia. Ding Hao secara bertahap mulai memahami bahwa di mata orang-orang biasa, alam Grandmaster Primordial adalah eksistensi yang dapat diharapkan tetapi tidak dapat dicapai. Namun, di mata atasan sejati itu, Primordial hanyalah dasar dari seni bela diri. Dengan kekuatan di alam Grandmaster Primordial, hampir mustahil bagi seseorang untuk keluar dari provinsi salju, tanah utara, dan melintasi tanah suci di dataran tengah hingga akhirnya tiba di tanah selatan yang legendaris. Petik 2. Dunia ini terlalu luas dan terlalu berbahaya. Seseorang di alam Grandmaster Primordial masih jauh dari bisa pergi ke sana. Ding Hao menghela nafas dan pergi. 5 hari kemudian, Ding Hao muncul lagi di area murid nominal. Pada saat itu, ujian masuk ke sekte untuk semua pemuda telah selesai. 42 anak laki-laki dan perempuan dari daerah kumuh, tanpa kecuali, semuanya berhasil bergabung dengan sekte pencari ilmu pedang dan menjadi murid nominal. Alhasil, seluruh permukiman kumuh sampah di belakang gunung menjadi heboh. Sebuah keajaiban yang tidak berani mereka duga sebelumnya ternyata terwujud. Nasib murid-murid malang itu pun berubah. Sejak saat itu, daerah kumuh tidak lagi menjadi daerah paling sederhana di area gerbang sekte pencari ilmu pedang dan tidak ada yang berani meremehkan mereka. Ini juga berarti bahwa selama kelompok anak-anak pertama berhasil tinggal di sekte pencari ilmu pedang pada tahun berikutnya, itu akan cukup untuk memberi masukan kepada daerah kumuh sehingga para pemuda tersebut dapat mewariskan status mereka dari generasi ke generasi. Hal itu dapat membantu para murid di daerah kumuh untuk terus menonjol dan menjadi kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Terlebih lagi, Ding Hao, seorang tokoh dan tokoh yang kuat, ada di belakang mereka. Ding Hao muncul di daerah kumuh dan menghadiri jamuan makan malam yang diadakan oleh orang tua yang sangat gembira untuk anak-anak mereka. Semuanya sangat buruk. Orang-orang yang bersorak di sekitar api unggun mengenakan pakaian compang camping, tetapi senyuman di wajah mereka hangat. Orang-orang kecil bernyanyi dan menari mengelilingi Ding Hao. Meskipun mereka telah menjadi murid biasa di sekte pencari ilmu pedang, mereka tidak melupakan asal-usul mereka. Sejak lama, Ding Hao berharap anak-anak itu dapat mengingat asal-usulnya, berupaya mengubah nasibnya, dan menjadikan dirinya sebagai tenaga penggerak dalam pertarungan di jalur pencaksilat. Mereka harus menghargai kesempatan untuk dapat berkultivasi, dan menjadi pejuang sejati dengan hati seorang pejuang. Oleh karena itu, dia dapat memberikan uang budidaya tanpa batas untuk anak-anak itu, tetapi dia tidak akan pernah mengeluarkan satu koin tembaga pun untuk memperbaiki pakaian mereka. Di tengah pesta, Ding Hao bangkit untuk pergi dan pergi sambil dilihat oleh semua orang. Jalan telah diaspal, bagaimana selanjutnya tergantung pada anak itu sendiri. Dalam beberapa hari berikutnya, Ding Hao mengunjungi teman lamanya, Li Yiruo, Li Chanyang, Xiao Chengxuan, Li Yunqi dan lainnya, meninggalkan beberapa pil dan sumber daya budidaya. Dia kemudian kembali ke puncak tersembunyi pedang untuk melakukan latihan dalam pengasingan, terus memoles pikiran dan akumulasinya, dan mengabdikan dirinya untuk mempelajari transformasi manusia raja dari esensi darah kera putih jahat. Banyak atasan yang kehilangan sebagian kecerdasannya ketika mereka melakukan transformasi manusia raja. Meskipun mereka meminjam kekuatan ilahi dari binatang purba, mereka dikendalikan oleh sejenis sifat binatang. Mereka tidak bisa menggunakan keterampilan bertarung mereka sebagai manusia, tetapi hanya naluri bertarung mereka sebagai binatang. Ketika Ding Hao menjelma sebagai kera putih jahat, dia secara tidak sengaja menggunakan kolom kristal Kiais. Ia berusaha menahan sifat kebinatangan yang terkandung dalam sari darah dan mampu menampilkan teknik bela diri dan keterampilan bertarung suku manusia dengan tubuh binatang purba yang aneh. Untungnya, Ding Hao memiliki formula yang hangat dan energi seperti main esensial. Selama dia minum secangkir teh setiap hari, dia bisa menjadi energi. Dia melakukan kultivasinya seperti gasing yang berputar tanpa istirahat, niat pedang, prasasti, formasi, pemurnian senjata, dan pemurnian ramuan. Ding Hao terasa seperti spons besar, terus-menerus menyerap energi dari dunia luar. Selama periode waktu itu, di bawah pelatihan yang cermat dan peningkatan kredensial dari beberapa raksasa di sekte pencari ilmu pedang, hak dan status Ding Hao menjadi sangat menonjol.
Bahkan para atasan di tingkat Grandmaster yang sudah terkenal sejak lama tidak berani mengabaikan Ding Hao. Selain 6 puncak dan 6 istana, dan kepala Li Jianye, Ding Hao mengambil alih puncak tersembunyi pedang sendirian. Dia juga mendapat dukungan dari Qi Qingshan, monster tua, sehingga dia melompat menjadi raksasa ke-8 di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Dengan hentakan kakinya, seluruh Sekte Pencari Ilmu Pedang akan berguncang. Di bawah lingkaran cahaya terang Ding Hao, Li Muyun, Liang Feixue dan Li Lan, yang pernah berdiri dalam keseimbangan kekuatan dengan Ding Hao di era murid nominal, telah tertinggal jauh dan menjadi redup. Saat ini, para murid baru, selain dari latihan sehari-hari mereka, berbicara lebih banyak tentang legenda Ding Hao, saudara bela diri senior mereka. Di seluruh provinsi salju, Ding Hao akhirnya menjadi tokoh terkemuka yang diakui oleh generasi muda. Meskipun Akademi Ketenangan dan Sekte Bintang Jatuh telah mengancam akan membunuh Ding Hao, untuk membalas dendam atas kematian atasan mereka karena kekalahan besar mereka dalam pertempuran di puncak tersembunyi pedang, jelas bagi semua orang bahwa itu hanyalah praktik lisan. Kedua sekte tersebut berusaha menyelamatkan mukanya. Saat ini, Ding Hao telah menjadi kekuatan besar. Dia adalah seorang jenius yang mampu membunuh seorang atasan di alam raja bela diri. Dia tidak bisa dibunuh sesuai keinginan beberapa orang. Di sisi lain, Mu Tianyang, si jenius tak tertandingi dan anak ajaib dari Akademi Ketenangan, telah membunuh banyak orang terkenal dan berkuasa dari berbagai sekte sebelum tumbuh dewasa dan dia seharusnya dibunuh berkali-kali. Terlebih lagi, Sekte Pencari Ilmu Pedang pasti akan melindungi Ding Hao dengan usaha. Sejak saat ini, Ding Hao akhirnya mulai memiliki kemampuan untuk bersaing dengan anak ajaib, Mu Tianyang. Banyak kekuatan di Provinsi Salju, yang awalnya ingin menghibur diri dengan melihat Ding Hao mempermalukan dirinya sendiri, juga mulai menyelidiki Ding Hao secara detail, dengan mengumpulkan berbagai data tentang latar belakangnya. Seorang jenius yang lahir entah dari mana kemungkinan besar akan mematahkan pola kekuatan 9 sekte yang hidup berdampingan. Mereka harus mempertimbangkan variabel tersebut dalam rencana dan perspektif kelangsungan hidup mereka sendiri. Dengan latar belakang seperti itu, pertarungan Ding Hao dan Mu Tianyang di Frozen Peak menjadi lebih menarik dan menegangkan. Dalam 2 bulan berikutnya, Sekte Pencari Ilmu Pedang mengadakan beberapa uji coba yang ditargetkan secara khusus untuk Ding Hao. Dalam prosesnya, resolusi Sekte Pencari Ilmu Pedang sebagai sekte tingkat penguasa di Provinsi Salju telah terwujud. Karena subjek tes yang mereka pilih untuk Ding Hao telah lama menjadi monster terkenal di Provinsi Salju. Hanya dalam 10 hari, 21 monster dengan darah manusia di tangan mereka dibunuh oleh Ding Hao, dan Ding Hao juga membunuh 4 Grandmaster primordial dari suku manusia, ditambah atasan di alam Grandmaster Agung yang telah melakukan upaya penuh mereka, bagian kejahatan untuk membersihkan sekte. Bahkan atasan tingkat Pangeran Iblis di Istana Dewa Iblis, sekte iblis pertama di Provinsi Salju, telah menjadi batu asa Ding Hao, dan akhirnya dikejar oleh Ding Hao sejauh ribuan li, dan pada akhirnya dibunuh oleh air hitam. Setahun sebelumnya, Akademi Tranquility telah memilih Tuan Muda Void, putra mahkota di Istana Dewa Iblis sebagai subjek uji coba untuk Mu Tianyang. Dengan pencapaian saat ini, resolusi Sekte Pencari Ilmu Pedang kira-kira sama dengan Akademi Tranquility. Reputasi Ding Hao menjadi semakin populer. Pada pergantian musim semi dan musim panas, para jenius di Provinsi Salju bermunculan dalam jumlah besar. Selain Ding Hao dan Mu Tianyang dengan konstelasi Gemini, Phoenix juga memicu gelombang kejut di Provinsi Salju. Dia juga telah membunuh iblis besar di tingkat Raja Iblis, yang membuat 9 sekte memandangnya dengan kagum. Dia begitu mempesona sehingga dia tidak kalah populernya dengan Ding Hao. Beberapa orang mengatakan bahwa yang disebut Phoenix sebenarnya adalah inkarnasi dari iblis besar Phoenix yang melarikan diri dari Gunung Naga Salju tahun sebelumnya. Setelah membentuk kekuatan iblis kuat lainnya di puncak Saint Phoenix, yang mampu melawan Istana Dewa Iblis, Phoenix, inkarnasi atasan suku iblis, dengan sifat aktif, bermaksud mengganggu Provinsi Salju. Selain itu, ada bakat muda misterius tanpa nama. Tidak ada yang tahu sekte mana yang telah melatih pemuda yang tidak banyak bicara itu. Dia juga melakukan uji coba di Provinsi Salju. Dia adalah seorang seniman bela diri garis keturunan dengan pedang ganda. Dengan rambut ungu dan mata yang cerah, dia menantang 27 ahli pedang yang sudah mapan bersama-sama, dan berakhir dengan kemenangan. Selanjutnya, dengan pedang gandanya, dia membunuh kepala cabang dari lembah jahat,
kekuatan suku iblis dan pangeran iblis dari 10 arah, salah satu dari 12 murid penerus di bawah kerajaan iblis ekor 9, kepala dari kerajaan iblis. Valid, dan itu mengejutkan 9 sekte. Sementara itu, Dao Qingcheng, kakak bela diri senior dari murid generasi muda di Choping Sun City menampilkan penampilan yang luar biasa. Dalam pertarungan dengan Pangeran Void, putra mahkota Istana Dewa Iblis, dia menangani keahlian besar kekosongan tanpa batas dari Istana Dewa Iblis dengan gerakan Qingcheng satu pedangnya, dan kedua belah pihak dikalahkan dan terluka. Seperti yang diketahui semua orang, Pangeran Void biasa melawan Mu Tianyang sebagai kebanggaan suku iblis. Prestasi Dao Qingcheng membuatnya mengangkat hidungnya terhadap generasi muda di Provinsi Salju. Munculnya talenta seperti Ding Hao jelas membuat kesal orang lain yang merupakan bagian dari 9 sekte. Dalam waktu singkat, orang-orang yang memiliki hak istimewa seperti kebanggaan ganda dari angin guntur, Mingxin satu pedang dari Sekte Hati Cerah, Putra Suci Bintang Jatuh dari Sekte Bintang Jatuh, Lei Tingcan dari Nyonya Buddha dari Sekte Pemikiran Nol, Putra Suci dan Putri Suci dari Reinkarnasi ke-9 dari Sekte Kebangkitan yang Bergantung dan lainnya muncul di Provinsi Salju. Mereka melakukan uji coba hidup dan mati masing-masing, yang menunjukkan bahwa Provinsi Salju telah memasuki era baru yang menakjubkan. Seperti di Sungai Yangtze, ombaknya mendesak ombak, generasi muda melebihi generasi tua. Banyak atasan generasi tua yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, melihat bagaimana zaman mereka sendiri perlahan-lahan menjauh. Situasi di Provinsi Salju sedang kacau, dan era generasi muda semakin dekat. Suatu hari Ding Hao mengakhiri pengasingannya setelah ujian sidang dan melihat Wang Juefeng mendatanginya dengan tergesa-gesa. Saudara bela diri junior ketiga, bagaimana dengan persiapanmu? Kamu sendirian. Setelah pembersihan besar-besaran di Sekte Pencari Ilmu Pedang, status pria sinis di sekte tersebut telah meningkat pesat. Saat ini dia adalah seorang taipan dengan kekuatan besar, bertanggung jawab atas beberapa masalah yang sangat penting di sekte. Dibandingkan dengan masa lalu, dia lebih berkepala dingin, tanpa bersikap santai dan menimbulkan kebencian saat berbicara. Sejujurnya, kamu benar-benar serius dalam hal ini. Itu agak tidak bisa diterima bagiku, Ding Hao tersenyum dan berkata. Tidak ada yang perlu dipersiapkan, ayo pergi. Ding Hao bersiul, cahaya putih mengalir melintas dan kucing gemuk Evil Moon muncul di bahunya. Ayo pergi, Wang Juefeng menyebut senjata ajaibnya Blue Eagle. Hehe, saya lupa memberitahu Anda bahwa saya menyempurnakan alat perjalanan, kata Ding Hao. Kemudian dia mengeluarkan benda hitam berukuran panjang 2 meter dan tinggi 1 meter dari cincin penyimpanannya. Itu adalah senjata ajaib yang sangat besar. Itu dibuat secara kasar dengan 2 benda besar seperti cerobong asap di bagian ekor, dan bagian depannya adalah penyangga tangan horizontal. Kelihatannya sangat aneh. Mengabaikan tatapan heran Wang Juefeng, Ding Hao mengangkat kakinya dan menaikinya. Apa ini? Wang Juefeng merasa sangat terkejut. Pemurni senjata di negeri tanpa batas suka melemparkan senjata ajaib keliling ke dalam bentuk berbagai binatang, terutama binatang terbang, seperti senjata ajaibnya sendiri, Blue Eagle, karena bentuk binatang itu cocok untuk terbang. Lebih banyak energi dapat dihemat ketika senjata terbang ajaib berbentuk binatang digunakan, dan itu adalah kesadaran sederhana dari rangsangan binatang. Tapi apa yang dilakukan Ding Hao sangat tepat. Itu tidak tampak seperti binatang terbang, melainkan garis terbang. Jika aku memberitahumu bahwa itu adalah motor terbang, apakah kamu mengerti? Ding Hao berkata dengan tidak terduga dan menghina. Harga diri pria sinis itu terluka dan dia langsung melawan. Meskipun saya tidak tahu apa itu motor terbang, saya pasti tahu bahwa itu adalah kegagalan sebagai produk senjata ajaib. Karena ia memiliki struktur senjata ajaib, tidak hanya banyak material ilahi yang terbuang, tetapi kecepatan terbangnya mungkin juga terpengaruh. Benar-benar, mari kita berkompetisi, Ding Hao menyeringai dan berkata. Dia menepuk karyanya dengan percaya diri. Ketika Ding Hao melihat senjata ajaib Wang Juefeng Blue Eagle, dia ingin melemparkan senjata ajaib perjalanannya sendiri. Dia telah mengembangkan keterampilan casting dan cara membuat prasasti, dan dia memanfaatkan sepenuhnya interval kultivasi, mewujudkan idenya tanpa meminta bantuan. Mengingat bentuk elang, dan bangau yang terlalu umum, Ding Hao memutuskan untuk tidak mengambil jalan biasa, melainkan hanya mengambil sepeda motor yang populer di muka bumi sebelumnya sebagai prototipe, dan menghabiskan banyak bahan. Akhirnya, dia membuat produk setengah jadi.
Produk setengah jadi yang diberi nama Black Lightning ini memiliki bentuk yang 60% mirip dengan sepeda motor, namun tangki bahan bakarnya dibuat menjadi ruang penyimpanan yang sangat besar, yang dapat menyimpan makanan, air, sumber daya, dan berbagai kebutuhan dalam jumlah besar. Roda yang dirancang oleh Ding Hao adalah roda gila yang berputar dengan bila api angin setelah diaduk oleh formasi prasasti. Ding Hao bahkan berencana untuk menyempurnakan kepala petir hitam menjadi alat perangsang badai untuk memiliki senjata tersembunyi. Penghalang keamanan di kedua sisi belum dipasang. Dalam rencananya, itu bisa digunakan sebagai penyangga pedang semi-otomatis. Ding Hao sangat yakin bahwa jika desainnya akhirnya selesai, Black Lightning, sebagai monster terbang pertama di tanah tanpa batas, akan memiliki kekuatan tempur dan daya rusak yang tak tertandingi, dan menjadi asisten tempurnya yang paling kuat. Sayangnya, dengan metode castingnya saat ini, jelas tidak mungkin mewujudkan semua ide tersebut, hanya dengan mengambilnya selangkah demi selangkah, cepat atau lambat, tujuannya bisa tercapai. Perlahan-lahan, Ding Hao memasukkan ki api langit yang misterius ke dalam formasi prasasti. Energi tak kasat mata meledak, dan pipa knalpot di ekor petir hitam mengeluarkan suara gemuruh yang keras, mengeluarkan nyala api yang panjang, yang membawa Ding Hao terbang menjauh dalam sekejap. Saat itu, Ding Hao benar-benar mendapat ilusi untuk kembali ke kehidupan sebelumnya dan mengendarai sepeda motor di jalanan. Meski baru produk setengah jadi, karena beberapa desain yang cerdik dan tulisan karakter Cina di kedua sisinya, kecepatan Black Lightning tidak lambat. Tanpa diduga, ia terbang sedikit di belakang Blue Eagle milik pria sinis itu. Yah, mungkin benda yang kamu buat bisa terbang lebih cepat, pria sinis itu tidak bodoh. Dia memiliki visi yang unik dan dengan cepat melihat keunggulan Black Lightning. Namun, sejujurnya, dia agak mati rasa, karena begitu banyak hal aneh yang terjadi pada Ding Hao sepanjang waktu. Kedua pria itu pergi ke aula utama kepala sekolah terdalam di area langkah ke-9 di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Lebih dari 20 orang telah menunggu di sana. Orang yang memimpin adalah Li Jianyei, kepala Sekte Pencari Ilmu Pedang. Melihat Ding Hao datang dari jauh, Li Jianyei mengangguk sambil tersenyum dan melambai, berkata, "Ayo pergi." Semua orang yang hadir setuju. Bab 388 Lembah Pecinta, Danau Cermin sinar cahaya yang mengalir dari gerbang Sekte Pencari Ilmu Pedang ditembakkan, seolah-olah itu adalah kembang api terindah di dunia, melesat ke arah timur. Ding Hao mendesak Black Lightning miliknya untuk mengikuti kerumunan. Li Jianyei, kepala sekte memimpin tim sendirian. 26 atasan dari berbagai senioritas dan berbagai tingkatan dalam Sekte Pencari Ilmu Pedang dipilih untuk berangkat ke Danau Cermin di Lembah Pecinta, yang terletak di tengah-tengah Provinsi Salju untuk menghadiri konferensi tingkat sekte yang diadakan sekali dalam 1 dekade, mewakili Sekte Pencari Ilmu Pedang. Bagi banyak sekte di Provinsi Salju, konferensi tingkat sekte adalah peristiwa besar yang menentukan nasib mereka, dan tidak boleh diabaikan. Sekte Pencari Ilmu Pedang mengirimkan tim terkuatnya untuk hadir. Di tengah kerumunan, Ding Hao melihat Li Lan, Li Muyun dan Liang Feixue. Dia tahu bahwa ketiganya mewakili kelompok murid penerus batin terbaru yang menghadiri konferensi tingkat sekte dan dia menyapa mereka. Karena semua orang terbang dengan kecepatan tinggi, Ding Hao harus mengoperasikan petir hitamnya dengan hati-hati agar tidak ketinggalan, jadi dia tidak bisa mendekati mereka dan berbicara. Tapi Tuan Muda Giok yang muncul di tengah kerumunan membuat Ding Hao merasa sedikit terkejut. Tuan Muda Giok menghentikan Wang Juefeng dalam pertempuran puncak tersembunyi pedang, berdiri bersama para penjajah dan pemberontak di sekte. Tanpa diduga, dia selamat dari pembersihan besar-besaran di sekte tanpa terluka dan terpilih untuk menghadiri konferensi tingkat sekte juga. Peran yang dia mainkan dalam pertempuran sepertinya sengaja diatur oleh sekte. Dalam perjalanan, hampir tidak ada orang yang beristirahat, terbang liar di awan. Sebelum Li Lan dan yang lainnya tiba di Tanah Purba, mereka dipimpin oleh atasan dari sekte. Ding Hao telah mengembangkan dua sistem seni bela diri, Ki Es Neraka dan Ki Api Langit miliknya bisa bertahan lebih lama, sehingga ia mengikuti tuan dan atasan dari dekat dengan petir hitamnya, membuat suara gemuruh. Saat matahari terbenam, orang-orang tersebut beristirahat selama 2 jam di kawasan hutan belantara yang tidak diketahui, kemudian melanjutkan perjalanan. Danau Cermin di Lembah Pecinta berjarak sekitar 100.000 kilometer jauhnya dari gerbang Sekte Pencari Ilmu Pedang. Dengan kecepatan orang-orang dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, dibutuhkan setidaknya lebih dari 6 hari untuk mencapai tempat itu.
Dalam perjalanan, mereka melewati beberapa daerah yang didominasi oleh negara adidaya suku iblis dan mereka tetap waspada. Bahkan Li Jianyi, atasan di tingkat penguasa di Provinsi Salju tetap membuka matanya. Perang antara suku manusia dan suku iblis telah terjadi sejak lama. Kelahiran kedua suku tersebut jauh dari bisa dilacak. Namun, ada satu titik di mana kedua belah pihak sepakat bahwa perang pertama-tama disebabkan oleh perebutan sumber daya dan ruang untuk bertahan hidup. Belakangan, menjadi kebencian yang mendalam dan tidak jelas antara kedua suku tersebut. Beberapa perang suci berskala besar hampir menghancurkan seluruh tanah tanpa batas, dan perang semacam itu tidak pernah berhenti selama jutaan tahun. Secara umum, suku iblis, yang mengandalkan kekuatan primordial sihir, tubuh yang kuat, dan kecepatan reproduksi yang sangat cepat, lebih unggul dalam peperangan. Hingga ratusan ribu tahun sebelumnya, nasib suku manusia berubah dengan lahirnya beberapa atasan di tingkat dewa perang tertinggi. Mereka mengambil kembali tren penurunan suku dan memaksa puncak suku iblis untuk mencapai perjanjian aliansi primitif dengan suku manusia. Kedua suku sepakat bahwa tidak akan ada lagi perang suci besar yang dilakukan, untuk menghindari kehancuran tanah infinity dalam peperangan yang dilakukan kedua suku, yang berpotensi membawa mereka menuju kepunahan. Sejak saat itu, negeri infinity menjadi damai. Tentu saja, berbagai konflik kecil bawah tanah tidak pernah berhenti. Kedua puncak suku tersebut memiliki kekuatan sihir yang besar, namun jumlahnya terbatas. Terlebih lagi, tanah tanpa batas sangat luas dan kedua suku dapat menjaga keseimbangan dalam skema besar, mereka tidak dapat mengendalikan setiap masalah besar dan kecil. Selama ratusan ribu tahun, beberapa atasan suku manusia telah mendominasi takdirnya masing-masing di wilayah tertentu di timur, selatan, barat, utara, dan tengah. Dengan ketekunan dan cita-cita yang besar, mereka telah bekerja keras demi keberlangsungan suku tersebut. Di tanah tanpa batas, mereka mendirikan sekte baru, mengajarkan seni bela diri, dan meningkatkan kekuatan suku manusia. Sekte-sekte tersebut secara bertahap menjadi kekuatan kelas penguasa di tanah tanpa batas, mengendalikan sumber daya yang tak terlukiskan, sehingga mereka hampir dapat menguasai semua suku manusia. Provinsi Salju, sebagai salah satu dari 26 provinsi di wilayah utara, adalah wilayah penindasan Dewa Perang Embun Beku Misterius di wilayah utara. Di tanah yang luas itu, Istana Suci Embun Beku Misterius mengendalikan segalanya seperti seorang kaisar jauh di atas. Ia mengeluarkan perintah, menyelesaikan perselisihan dalam suku manusia dan mengalokasikan sejumlah sumber daya pertambangan budidaya yang besar. Sekte seperti Sekte Pencari Ilmu Pedang dan Akademi Ketenangan bisa dianggap berada pada level penguasa, namun jika dibandingkan dengan Istana Suci Embun Beku Misterius, mereka hanya sebesar benih di lautan. Dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Konferensi tingkat sekte dipimpin oleh Istana Suci Frost Misterius. Tidak hanya di Provinsi Snow tetapi juga di 25 provinsi lainnya di wilayah utara, konferensi tingkat sekte diadakan setiap 10 tahun. Mereka dipimpin oleh seorang inspektur dari Istana Suci Embun Beku Misterius. Berdasarkan kinerja dan peringkat setiap sekte di dalamnya, proporsi masing-masing sekte akan ditentukan untuk 10 tahun ke depan, berdasarkan berbagai sumber daya budidaya dan dukungan dari Istana Suci Embun Beku Misterius. Dalam konferensi tingkat sekte 10 tahun yang lalu, Sekte Pencari Ilmu Pedang berada di peringkat 8, sedangkan Akademi Ketenangan berada di peringkat 7, dan merupakan sekte kedua di antara 9 sekte di Provinsi Salju. Setelah pengembangan yang dikelola dengan susah payah oleh Li Jianyi selama beberapa tahun terakhir, orang-orang berbakat muncul berturut-turut di Sekte Pencari Ilmu Pedang, tapi tetap saja, hal itu tidak dapat mengalahkan Akademi Tranquility dengan pasti. Selain Mutianyang, anak ajaib mereka, ada alasan penting lainnya. Akademi Ketenangan mendapat lebih banyak dukungan dari Istana Suci Embun Beku Misterius dibandingkan dengan Sekte Pencari Ilmu Pedang. Jadi, bagi Sekte Pencari Ilmu Pedang, mereka layak menjadi orang nomor 1 di Provinsi Salju jika mereka benar-benar dapat mengalahkan Akademi Ketenangan dengan meraih kemenangan indah di konferensi tingkat sekte yang akan datang, dan memperoleh lebih banyak dukungan dari Istana Suci Embun Beku Misterius sebagai sebuah hasil. Hal yang sama terjadi pada 8 sekte lainnya. Bahkan bagi sekte kecil yang belum mencapai level apapun dalam konferensi tingkat sekte sebelumnya, dan gagal dihitung di antara 9 sekte besar, itu adalah sebuah peluang. Dengan kinerja yang luar biasa, mendapatkan pengakuan dari inspektur dari Istana Suci Embun Beku Misterius dan peringkat di tingkat sekte,
mereka akan berhasil dan memiliki kemungkinan untuk berkembang lebih jauh. Peluang langsung membuat semua orang menjadi gila. Di Lembah Kekasih, nama seperti itu sudah sangat tua sehingga hanya sedikit orang yang tahu mengapa disebut demikian. Faktanya, Lovers Valley bukanlah sebuah lembah melainkan sebuah padang rumput luas dengan luas ratusan li di sekitarnya. Sebuah danau yang halus, jernih, dan berbentuk elips bertatakan di padang rumput yang indah, dan disebut Danau Cermin. Jika dilihat dari atas, danau itu seperti cermin. Pada tengah malam, cahaya bulan terpantul di danau dan seterang salju, sangat indah. Itu adalah tempat konferensi tingkat sekte diadakan di Provinsi Salju setiap 10 tahun. Sejumlah besar prajurit dan kelompok berkumpul di sekitar Danau Cermin di Lembah Kekasih 1 bulan sebelumnya, dan itu berubah menjadi hiruk-pikuk. Banyak dari mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk menghadiri acara 10 tahun itu, tapi meskipun mereka hanya melihatnya dari kejauhan, mereka bisa menyombongkan diri bahwa mereka telah menghadiri konferensi tingkat sekte ketika mereka mencapai usia tua, dan itu bisa menjadi kebanggaan bagi mereka secara keseluruhan hidup. Kekuatan utama dari 9 sekte belum tiba, tetapi mereka sudah mulai mempersiapkannya bertahun-tahun sebelumnya. Faktanya, sebagian besar industri di sekitar Lembah Kekasih dimiliki oleh 9 sekte, operasi dan pengawasan mereka tidak pernah memiliki momen relaksasi. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di sekitar Danau Cermin menjadi semakin banyak. Penginapan, villa, dan restoran tidak dapat menerima begitu banyak pelanggan, sehingga banyak pejuang pengembara yang datang dari jauh harus mendirikan tenda beberapa puluh kilometer jauhnya sebagai tempat berlindung sementara. Untungnya, saat itu masih awal musim panas, dan oleh karena itu tinggal di tenda tidak terlalu tertahankan. Dari 9 besar, sekte yang pertama kali mencapai Danau Cermin adalah Kota Pembersih Hati, yang merupakan sekte terdekat. Ketika Raja Pedang Pembersih Hati, Dongfang Tianxing, Gubernur Kota Pembersih Hati, muncul, puluhan mil di sekitar Danau Cermin sedang bergejolak total. Itu adalah Grandmaster Dominator pertama di Provinsi Salju yang muncul di depan semua orang. Kota Pembersihan Hati terkenal dengan keterampilan pedangnya di Provinsi Salju, dan keterampilan sekte uniknya, Kode Pedang Pembersihan Hati Pengamatan Diri, berada di peringkat ke-6 dalam daftar seni bela diri yang luar biasa di Provinsi Salju, tepat setelah pedang Kode Kitab Suci Pencari Pedang Taixuan di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Dongfang Tianxing sendiri juga dulunya adalah seorang super jenius yang terkenal di Provinsi Salju. Dia telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki nama baik, Raja Pedang Pembersih Hati. Bersama Li Jianyi, yang juga masih muda saat itu, bersama-sama mereka disebut dua pedang di Provinsi Salju. Sampai 30 tahun terakhir ketika dia memerintah Kota Pembersih Hati, dia perlahan-lahan mencabut cakarnya, tidak membocorkan jejaknya dan menjadi semakin stabil. Tokoh besar yang mendominasi nasib Provinsi Salju semuanya adalah selebritas legendaris. Mereka biasanya tertutup dalam gerakan dan jejaknya, mereka tidak bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka muncul di hadapan semua orang hari itu, bagi banyak orang, merupakan suatu keberuntungan besar bahkan untuk melihat bagian belakang Raja Pedang Pembersih Hati dari jauh. Itu adalah dunia para pejuang. Bagi seorang atasan sejati, kemanapun dia pergi, dia akan dicari dan dipuja. Orang yang juga menarik perhatian adalah Pedang Pembersih Hati, Feng Xingyue, yang merupakan master pertama dan jenius pertama di generasi muda Kota Pembersih Hati. Itu juga orang yang brilian, dan ketenarannya di kalangan tuan muda di Provinsi Salju dapat dibandingkan dengan Mu Tianyang, Ding Hao, dan Phoenix. Kedatangan para petinggi Kota Pembersih Hati hanyalah sebuah awal yang gila. Dalam beberapa hari berikutnya, kejadian yang sama terus terulang. Raja Pembunuh yang merusak, Song Ke, master dari Sekte Bintang Jatuh dan master pembunuh pertama di Provinsi Salju, memimpin atasan dari Sekte Bintang Jatuh, dan putra Bintang Jatuh yang brilian dan kejam juga menarik perhatian. Zero Immortal, kepala Sekte Pemikiran Nol dan murid intinya, Bodhisattva kecil, Lei Tingchan. Takdir Nol, kepala klan kebangkitan yang bergantung, putra dewa dan nyonya dewa 9 generasi yang merupakan reinkarnasi dari sekte itu. Surga Guntur Angin Suara, Taizan, kepala kebanggaan ganda Sekte Leiyin dan Guntur Angin, sosok puncak di antara junior sekte itu. Nama-nama yang biasanya hanya milik legenda mengungkapkan tubuh asli mereka hari itu, meninggalkan para pejuang yang telah pergi ke Cermin Lake setelah banyak kesulitan sangat bersemangat.
Konferensi tingkat sekte yang diadakan setiap 10 tahun sekali jelas merupakan peristiwa besar bagi seluruh suku manusia di Provinsi Salju. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak atasan dan master sekte dari 9 sekte muncul dan suasana di sekitar Danau Cermin menjadi semakin panas dan gila. Pada hari itu, saat matahari terbit, lebih dari 20 aliran cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di surga utara di atas padang rumput lembah kekasih. Mereka menyapu seperti kilat dan segera tiba. Juga, aura perkasa, yang menutupi langit dan bumi berguling. Itu adalah, lihat, cahaya pedang. Apakah orang-orang dari Sekte Pencari Ilmu Pedang sudah tiba? Sekte Pencari Ilmu Pedang adalah sekte yang sangat besar. Itu adalah sekte kelas 8, yang hanya ada setelah Akademi Ketenangan dan tidak bisa diabaikan. Ini adalah sekte kelas berat yang sebenarnya. Bisakah kita melihat Raja Pedang yang berpikiran tunggal, Li Jianyi, kepala dari Sekte Pencari Ilmu Pedang? Dia adalah pahlawan pedang yang telah mengalahkan semua pesaing kuat. Raja Pedang Pembersih Hati di Kota Pembersih Hati dan dia bersama-sama disebut dua pedang di Provinsi Salju pada saat itu. Ini berarti semua pendekar pedang ahli lainnya di seluruh Provinsi Salju tidak dapat dibandingkan dengan kedua pedang itu, dan tidak ada yang bisa melampaui mereka. Juga, dikatakan bahwa Li Jianyi adalah anak laki-laki yang sangat tampan ketika dia masih muda. Saya ingin melihat Ding Hao, seorang pertapa jenius yang telah mencapai alam primordial, mulai dari menjadi orang biasa dalam 1 tahun, menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah kandidat populer yang mungkin memenangkan hadiah pertama generasi muda dari 9 sekte di konferensi tingkat sekte ini. Kerumunan dikejutkan dan dipenuhi dengan diskusi. Sekte Pencari Ilmu Pedang adalah sekte bintang dan tentu saja menarik perhatian yang lebih gila. Hampir semua orang lari dari tenda mereka dan melihat ke langit, berharap bisa menangkap keberadaan pendekar pedang super ahli dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Adegan itu jauh lebih gila daripada sekte lain yang datang lebih awal. Dalam sekejap, cahaya yang mengalir melintas dan para ahli dari Sekte Pencari Ilmu Pedang semuanya jatuh ke tanah. Mereka muncul di depan sebuah villa yang tenang di samping Danau Cermin. Villa Pencari Ilmu Pedang, jatuh dari langit, Ding Hao menatap plakat emas di gerbang dan segera mengerti, villa megah dengan luas lantai yang luas itu adalah salah satu industri Sekte Pencari Ilmu Pedang di samping Danau Cermin. 4 kata di plakat itu ditulis oleh orang tak dikenal, dan sangat bagus, mereka memiliki konotasi alami. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, dia akan merasa pusing dan menemukan bahwa kata-kata itu memiliki kekuatan yang aneh dan misterius. 2 patung naga ajaib, yang tingginya lebih dari 20 meter berdiri di gerbang villa, penampilan mereka seperti aslinya. Gerbang batu biru villa itu tingginya 20 meter dan lebarnya sekitar 10 meter. Itu tidak memiliki tangga dan cukup lebar untuk 5 gerbong berjalan berdampingan. Gerbangnya terbuat dari kusunoki, dengan pernis merah dan paku emas, dan di tengahnya ada kepala kerakusan yang menelan sebuah cincin. Dikelilingi oleh hutan bambu yang tenang, tembok tinggi dan ubin hijau. Seluruh villa memiliki tata letak yang unik, yang diam-diam mencakup formasi prasasti yang tak terduga dan tak tertembus. Villa ini adalah industri terbesar dari Sekte Pencari Ilmu Pedang di samping Danau Cermin. Para ahli sama lazimnya dengan awan di villa dan ada Grandmaster Agung tingkat tinggi yang unggul di dalamnya. Sudah dijalankan ratusan tahun, Li Lan datang sambil tersenyum dan menjelaskan dengan hati-hati. Senioritas Ding Hao melonjak sejak ia menjadi murid Qi Qingshan, monster tua. Secara teori, murid-murid seperti Li Lan dan Li Muyun harus memanggilnya sebagai kakek bela diri. Namun, Ding Hao tidak terlalu ingin menjauhkan diri dari masa, sehingga mereka tetap memanggilnya seperti sebelumnya. Apalagi dengan Li Lan, hubungannya sama saja secara pribadi. Saat mereka berbincang, gerbang villa dibuka dengan penuh semangat. Ratusan prajurit bermartabat yang mengenakan pakaian Sekte Pencari Ilmu Pedang keluar secara berurutan. Seorang pria parubaya dengan kulit kemerahan, yang tampak seperti manajer villa berada di depan kerumunan. Auranya tenang dan dia tampak tak terduga, siapa yang seharusnya menjadi Grandmaster Superior di Villa Pencari Ilmu Pedang yang disebutkan oleh Li Lan. Kerumunan dengan hormat, menyambut kedatangan ketua dan pakar sekte lainnya. Di kejauhan, para pejuang yang datang setelah mendengar berita itu memadati jalan, semua orang ingin menangkap kehadiran Raja Pedang yang berpikiran tunggal, Li Jianyi, seorang ahli yang mendominasi di Provinsi Salju. Ding Hao juga sangat populer,
dan banyak anak laki-laki dan perempuan meneriakkan nama Ding Hao di tengah kerumunan. Li Muyun dan Liang Feixue terdiam. Pemuda yang berada dalam posisi yang sangat rendah dalam konfrontasi masa lalu mereka telah berubah menjadi seorang super jenius yang membuat semua orang dari provinsi salju tergila-gila. Bagi mereka, meskipun mereka sedikit terkenal di sekte pencari ilmu pedang, jika cakupannya diperluas ke seluruh provinsi salju, tidak ada yang tahu siapa mereka. Jarak telah dibuat secara bertahap dan akan menjadi semakin lebar. Apakah ini adik laki-laki Ding Hao? Kata pria parubaya dengan kulit kemerahan, yang bertanggung jawab atas berbagai urusan vila pencarian ilmu pedang. Dia mendekat dan melanjutkan sambil tersenyum, "Namaku Huang Xiong, panggil saja aku kakak senior Huang." Kakak senior Huang, Ding Hao memberi hormat dan berkata. Pria parubaya itu ditugaskan untuk mengelola villa di tempat yang begitu penting oleh sekte pencari ilmu pedang, jadi dia pasti memiliki keahliannya sendiri. "Apakah kamu Ding Hao? Kamu terlihat normal. Kupikir kamu punya 3 kepala dan 6 lengan," kata suara perempuan yang arogan dan jelas terdengar dari samping. Itu adalah seorang gadis cantik berusia sekitar 13 hingga 14 tahun, mengenakan rok panjang ketat berwarna merah dan pedang digantung di pinggang. Dia langsung melihat Ding Hao dari atas ke bawah. "Rong, kamu tidak boleh nakal," Xing Xiong menegur gadis itu dengan wajah datar dan berkata kepada Ding Hao dengan senyum pahit, "Tidak apa-apa, saudara junior Ding. Ini putriku Huang Rong. Dia dimanja sejak kecil dan tidak tahu tata krama. Saya minta maaf kepada Anda atas namanya." Huang Rong. Saat Ding Hao mendengar nama itu untuk pertama kalinya, dia hampir meludah. Untungnya, itu bukanlah dunia seni bela diri Louis Cha, dan gadis sombong di depan matanya bukanlah Rong yang cerdik. Ding Hao tersenyum dan berkata, "Kakak senior Huang, kamu terlalu serius." Huang Xiong menegur putrinya dengan beberapa kata lagi, dan kemudian dia memerintahkan bawahannya untuk membersihkan jalan. Dia sendiri yang memimpin, membawa semua orang ke villa. Perjamuan telah disiapkan untuk menyambut semua orang di villa, tetapi semua orang sangat lelah setelah perjalanan jauh. Selain itu, orang-orang yang telah berlatih seni bela diri hingga tingkat tinggi, seperti Li Jianyi, tidak ingin bersulang satu sama lain dan berada dalam suasana ramai, jadi mereka kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat. Ding Hao ditugaskan ke paviliun kayu kuno di samping Danau Cermin. Paviliun kayu kuno itu bernama Berjalan-jalan di Istana Bulan, yang berarti memenangkan hadiah pertama, berjalan-jalan di Istana Bulan, dan menangkap bulan di langit ke-9. Itu jelas mengungkapkan harapan agar Ding Hao dapat memenangkan tempat pertama di konferensi tingkat sekte, yang mengandung makna tersirat yang sangat baik. Jika dia berjalan di sepanjang paviliun tepi sungai, dia bisa masuk ke Danau Cermin lebih dari 50 meter. Paviliun kayu kuno berada di sebelah hutan bambu yang bergoyang, dan ketika dia membuka jendela, dia bisa melihat pemandangan Danau Cermin. Itu adalah tempat yang bagus untuk latihan diam. Perlakuannya bahkan lebih baik daripada beberapa tetua sekte. Itu menunjukkan bahwa Huang Xiong, kepala villa, sangat licik. Dia tidak berani meremehkan Ding Hao sedikit pun, bintang yang sedang naik daun dari sekte pencari ilmu pedang. Meskipun makanan di villa tidak mengandung energi besar, seperti yang dibuat di puncak tersembunyi pedang, makanan itu lebih lembut dan lezat. Jelas sekali bahwa makanan tersebut dimasak dengan hati-hati oleh koki terampil yang diundang. Hal itu membuat Ding Hao menjadi serakah dan makan besar. Setelah itu, Ding Hao mulai mempraktikkan pikiran esensial untuk menenangkan jiwa dan kesadaran ilahi, serta menghilangkan rasa lelahnya selama perjalanan. Saat senja, Ding Hao secara bertahap terbangun dari kultivasinya. Dia telah mempraktikkan kekuatan perkasa seperti penjara, tingkat keempat dari esensi pikiran, hingga tingkat puncak. Dia hanya membutuhkan satu langkah untuk memasuki body shell dalam api. Begitu dia memasuki alam itu, dia dapat sepenuhnya mencapai penglihatan batin dari tubuhnya. Tubuhnya akan seperti oven besar untuk melebur seluruh energi dan mengubahnya menjadi energi yang bermanfaat bagi tubuh. Ding Hao bahkan tidak perlu bermeditasi dengan sengaja untuk menyerap energi langit dan bumi. Tubuhnya secara otomatis akan menyerap energi spiritual langit dan bumi sepanjang waktu dan menciumnya untuk digunakan sendiri. Hal ini dapat memperbaiki konstitusinya dan menghilangkan masalah-masalah asing. Bahkan jika Ding Hao terluka atau tubuhnya diserang oleh ki asli yang heterogen, secara bertahap ia dapat merawat luka atau ki asli. Dapat dikatakan bahwa alam oven tubuh pasti bisa menjadi alam yang memasuki rumah inti pikiran dari metode pertarungan tak terkalahkan.
Ding Hao tidak mengalami hambatan saat dia berlatih teknik pedang, dan dia tidak mengalami kesengsaraan saat dia meningkatkan kekuatannya. Namun, dalam aspek praktik kesadaran ilahi, tampaknya ada hambatan. Ding Hao mencoba beberapa kali hari itu, tetapi dia tidak berhasil menembus lapisan tipis itu. Masih ada sedikit jarak baginya untuk memasuki alam tubuh Oven. Metode pertarungan tak terkalahkan adalah serangkaian seni bela diri yang sangat luar biasa, dan kedalaman serta keajaibannya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tidak mudah bagi Anda untuk berlatih ke ranah ini sekaligus. Bagi orang awam, mereka tidak bisa mencapai prestasi seperti itu meskipun mereka berlatih selama 100 tahun. Diperkirakan akan menemui beberapa hambatan, kata Sabre Master tiba-tiba. Ya, jalan dari seni bela diri terletak pada ketekunan yang berani dan terus maju, namun juga terletak pada ketegangan dan relaksasi yang seimbang. Peluang bisa dipenuhi tapi tidak bisa diminta. Anda terlalu gugup saat berlatih hari ini dan bertindak sedikit tidak sabar. Mungkin lebih baik bagimu untuk keluar dan bersantai, saran Master Pedang juga tidak biasa. Ding Hao berlatih siang dan malam pada hari-hari itu. Bahkan kedua monster tua itu merasa tertekan saat melihatnya. Orang awam hanya mengatakan bahwa Ding Hao adalah seorang super jenius dengan keberuntungan, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak dia telah membayar untuk kekuatan dan ketenarannya saat ini. Ya, ada baiknya untuk keluar dan melihat-lihat. Para pejuang telah berkumpul di sekitar Danau Cermin dan dikatakan bahwa tokoh-tokoh generasi muda dari setiap sekte semuanya telah datang. Saatnya bertemu mereka, Ding Hao mengangguk dan berkata, lalu dia berbalik dari berjalan-jalan di paviliun Istana Bulan. Saat waktu konferensi tingkat sekte semakin dekat, semakin banyak prajurit yang datang dari berbagai tempat berkumpul di sekitar Danau Cermin. Setelah ribuan tahun beroperasi di sekitar danau, tempat itu menjadi berskala kecil. Itu seperti kota pemukiman manusia berukuran sedang, dan jalanan dipenuhi orang. Bagi banyak kelompok usaha besar, peristiwa besar itu merupakan peluang bisnis yang tidak boleh dilewatkan. Jika mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengan beberapa talenta muda dari berbagai sekte, itu akan menjadi panen yang bagus. Ding Hao dan Lilan berdandan dan diam-diam pergi ke jalan. Mereka berada di tengah kerumunan dan dengan penuh rasa ingin tahu melihat sekeliling. Kecuali tinggal sebentar di kota damai, Ding Hao jarang pergi ke pemukiman manusia. Bagi Lilan, dia dibesarkan di sekte pencari ilmu pedang dan jarang keluar. Bagi dua orang rumahan yang tidak lazim, pemandangan ramai di depan mereka cukup baru. Bahkan Lilan yang biasanya fanatik dengan kebersihan pun tertarik padanya. Karena mereka pergi keluar untuk bersantai, Ding Hao membiarkan dirinya bebas dan menghabiskan uang untuk membeli banyak gadget yang tidak praktis. Selama dia melihat warung makan, dia akan pergi ke sana dan mencicipinya.